Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan penulis berkaitan dengan salah satu kejadian yang terjadi di hari akhirat, yaitu adanya syafaat. Maka langsung saja beliau mengatakan di sini pada pertanyaan tentang masalah syafaat ini, beliau mengatakan ma dalilul imani bisyafa'ah wa mimman takun wa liman takunu wa mata takun. Apa dalil wajibnya mengimani syafaat, dan dari siapakah syafaat itu akan ada, dan untuk siapa syafaat itu akan ada, dan kapan syafaat itu akan terjadi. Ya, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang beberapa perkara tentang syafaat. Yang pertama adalah bahwasanya syafaat itu memang benar-benar ada dan ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga akan menjelaskan tentang syarat-syarat syafaat. Maka beliau menjelaskan qad athbata Allah azza wa jalla asy-syafa'ata fi kitabih fi mawadhi'a katsiratin. Allah telah menetapkan adanya syafaat dalam kitabnya pada beberapa ayat yang banyak. Jadi tidak hanya dalam satu ayat, tetapi dalam beberapa ayat Allah Ta'ala telah menyebutkan syafaat biquyudin tsaqilah, yang mana Allah menyebutkannya dengan quyud, yaitu dengan batasan-batasan atau syariat atau syarat-syarat yang cukup berat. Yani adanya syafaat di akhirat nanti tidak mutlak semua yang mengklaim akan mendapatkan syafaat benar-benar akan mendapatkan syafaat. Tidak demikian. Bahkan Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya adanya syafaat di akhirat itu terkait dengan syarat-syarat yang telah Allah tetapkan. Maka di sini beliau mengatakan wa akhbarana ta'ala annaha milkun lahu laisa li ahadin fiha syai'un. Pertama beliau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya syafaat itu hanyalah milik Dia semata, yaitu milik Allah Ta'ala saja. Laisa li ahadin fiha syai', tidak ada sedikit pun dari syafaat itu yang dimiliki oleh seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi syafaat di akhirat itu mutlak milik Allah, sehingga ada dan tidaknya syafaat itu terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat maka tentunya harus meminta kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh meminta kepada selain Allah. Dalil tentang bahwasanya syafaat ini milik Allah Ta'ala semata adalah faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah. Ya, di sini kita bisa mengambil faedah dari dikedepankannya atau didahulukannya khobar dari sebuah mubtada yang ma'rifah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini mengedepankan khobar seperti ini memberikan faedah adanya pembatasan. Ini bahwasanya seluruh syafaat itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang memiliki sedikit pun dari syafaat yang ada di akhirat. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, fa amma mata takun, adapun tentang berkaitan dengan mata takunu, kapan adanya syafaat tersebut. Ini syafaat di akhirat itu benar ada. Namun perlu kita ketahui kapan syafaat itu bisa terjadi. Maka di sini telah ada keterangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa akhbarana azza wa jalla annaha la takunu illa biizni. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya syafaat itu tidak akan ada kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi tidak akan bisa syafaat itu terjadi begitu saja dari orang-orang yang memberikan syafaat, tetapi hal itu bisa terjadi ketika telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih.
Man dzalladzi. Ini kalimat ini, man ini adalah man istifhamiyah. Akan tetapi di sini dimaksudkan untuk menafikan. Ini maknanya adalah tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izinnya. Ya, ini ayat ini berada dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Yunus ayat yang ketiga, Ma min syafi'in illa min ba'di idhnih. Tidak ada seorang pemberi syafaat pun kecuali setelah ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam surat An-Najm, ya, dalam surat An-Najm ayat 26 Allah Taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak para malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Ini para malaikat, orang-orang atau makhluk-makhluk yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala adalah makhluk-makhluk yang terdekat, yang tentunya mereka dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Namun kata Allah Ta'ala di sini bahwasanya mereka para malaikat yang ada di langit tidak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah mengizinkan liman yasha'u wa yardha, bagi orang yang dikehendaki dan dia ridhai. Maksudnya Allah mengizinkan bagi malaikat untuk memberikan syafaat, yang syafaat itu diperuntukkan untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ya. Maka lagi-lagi dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu terjadi setelah diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Dalam surat Saba ayat 23, Allah mengatakan, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah." Dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali bagi orang yang Allah memberikan izin untuknya. Ya, jadi memang demikianlah bahwasanya syafaat salah satu syaratnya adalah dia akan diberikan oleh orang yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau mengatakan, Wa amma mimman takun, fakama akhbarana ta'ala annahu la takunu illa min ba'di idhnihi, akhbarana aydan annahu la ya'zanu illa li awliyaihil murtadhin al-akhyar. Beliau mengatakan, adapun dari siapakah syafaat itu terjadi? Ini siapa yang bisa memberi syafaat maksudnya? Maka sebagaimana Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya syafaat tidak akan terjadi kecuali setelah izin dari Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Tabaraka Ta'ala juga mengabarkan kepada kita bahwa dia tidak memberikan izin kecuali kepada para wali-walinya yang dia ridhoi, orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang terbaik. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa memberi syafaat. Tidak sembarangan orang yang akan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi perantara atau memberikan syafaat kepada orang lain. Akan tetapi mereka adalah wali-wali Allah yang Allah ridhoi dan mereka adalah orang-orang pilihan. Ya, seperti misalnya para malaikat, kemudian para nabi dan juga orang-orang yang mukmin, orang-orang yang saleh. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dalam surat An-Naba ayat 38, Allah mengatakan bahwasanya pada hari kiamat nanti, La yatakallamun, tidaklah mereka berbicara, mereka tidak berkata-kata, illa man adhina lahur rahman, kecuali orang yang ar-Rahman, yaitu Allah Ta'ala yang maha pemberi rahmat, telah memberikan izin untuknya. Wa qala shawaba, dan dia hanya berkata ini perkataan yang benar dan dia akan mengucapkan kata yang benar. Ya. Jadi hanya orang-orang yang diizinkan saja oleh Allah Ta'ala, di mana mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah, para wali-wali Allah, orang-orang pilihan. Mereka yang akan memberikan syafaat. Juga sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain,
Yaitu dalam surat Maryam ayat yang ke-87 Allah mengatakan la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Tidaklah menguasai syafaat, ini tidak berhak mendapatkan syafaat ataupun memberikan syafaat kecuali orang yang telah menjadikan di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah Ta'ala Ar-Rahman, ahda, yaitu perjanjian. Ini tidak akan ada syafaat di akhirat. Ini seseorang tidak akan bisa memberikan syafaat dan seseorang tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Ar-Rahman. Ini maksudnya adalah mereka orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan ayat ini, maka ada perkataan dari Ibnu Jurayj dalam tafsir At-Tabari disebutkan tentang ayat ini. Ibnu Jurayj mengatakan al-mu'minuna yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin syufa'a. Bahwasanya orang-orang yang beriman sebagian mereka akan menjadi pemberi syafaat bagi sebagian yang lain. Ini pada hari kiamat nanti. Maka ayat ini kalimat man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, orang yang menjadikan perjanjian di sisi Ar-Rahman, maksudnya adalah mereka orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Ta'ala la yamlikuna syafa'ah, tidak memiliki syafaat, maksudnya adalah mereka tidak memberi ataupun menerima syafaat kecuali orang-orang yang beriman. Artinya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jurayj tadi, bahwasanya orang-orang yang beriman sebagian mereka akan menjadi pemberi syafaat bagi sebagian yang lain. Ya. Wa amma liman takun, adapun untuk siapakah syafaat itu diberikan? Fa akhbarana annahu la ya'dhanu ay yashfa'a illa liman irtadha. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya dia tidak memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali syafaat itu diperuntukkan bagi orang yang Allah ridhoi. Ini ketika yang memberi syafaat adalah orang-orang yang mulia yang tentunya diizinkan oleh Allah Ta'ala, maka yang mendapatkan syafaat tidak lain adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, ini dalam ayat ke-28 dalam surat Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka para pemberi syafaat itu tidaklah memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhai. Maka ini jelas ya, ada kalimat liman irtadha merupakan syarat bahwasanya yang menerima syafaat hanyalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Juga dalam ayat yang lain dalam surat Thaha ayat 109 Allah mengatakan yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman, Allah yang memberikan, Allah yang Maha Pemurah. Ya, orang yang diberi izin oleh Ar-Rahman, wa radiyalahu qawla, dan Allah Ta'ala telah meridhai ya, ucapannya. Ya. Kemudian diterangkan oleh penulis agar kita menjadi lebih jelas lagi siapakah orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka penulis mengatakan wa huwa subhanahu la yartadhi illa ahlat tauhid wal ikhlas. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhai kecuali orang-orang yang bertauhid dan memiliki keikhlasan. Wa amma ghairuhum, adapun selain mereka, faqala ta'ala, maka Allah telah berfirman, ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-18 Allah mengatakan orang-orang yang zalim tidak memiliki teman setia seorang pun, dan dia tidak memiliki seorang pun pemberi syafaat yang diterima syafaatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, biasanya kalimat al-zalimin maka di dalam Al-Quran bermakna yaitu orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini pun demikian. Maksudnya adalah orang-orang yang syirik, maka mereka telah kehilangan salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat, yaitu mereka tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat untuk mereka. Wa qala ta'ala anhum,
Dan juga Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100-101, Allah mengatakan tentang mereka orang-orang musyrik, mereka mengatakan, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat bagi kami, wala sadiqin hamim, dan kami tidak memiliki teman akrab. Wa qala ta'ala fihim, dan Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Ini maksudnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang keadaan mereka pada hari kiamat nanti. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Maka dari ayat-ayat ini jelas bahwasanya orang-orang yang tidak memiliki tauhid, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka tidak mendapatkan ridho Allah dan tidak berhak mendapatkan syafaat di akhirat sedikit pun. Kemudian Syekh menyebutkan salah satu dalil dari hadis, ya, berkaitan tentang masalah syafaat ini. Beliau mengatakan, waqad akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu utiya syafa'ata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya dia akan diberi syafaat. Maksudnya beliau akan diperkenankan untuk memberi syafaat, ya. Beliau akan diperkenankan untuk memberi syafaat. Tsumma akhbara, kemudian beliau mengabarkan annahu ya'ti, bahwasanya beliau itu akan datang, fayasjudu tahtal arsy, lalu beliau sujud di bawah arsy, wa yahmadu rabbahu bimahamida yu'allimuhu iyyaha, dan beliau akan memuji Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala, dengan berbagai puji-pujian yang Allah ajarkan kepada beliau, pujian-pujian tersebut. Ya, ini maksudnya adalah di waktu itu nanti beliau akan memuji-muji Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang belum pernah beliau ucapkan di dunia, yang mana beliau hanya mendapatkan ilmu ataupun pengajaran tentang puji-pujian tersebut di waktu itu saja. Beliau mengucapkan berbagai puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, kita lihat di sini beliau mengatakan, la yabda'u bisyafa'ah. Beliau tidak memulai langsung untuk memberikan syafaat awalan. Ya, pertama kali tidak langsung memberikan syafaat. Ya, jadi artinya beliau di sini datang sujud dulu menunggu izin dari Allah. Jadi tidak langsung memberikan syafaat karena memang syafaat di akhirat itu adalah milik Allah mutlak. Hatta yuqala lahu, sehingga atau sampai dikatakan kepada beliau, irfa' ra'saka wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tusyaffa'. Angkatlah kepalamu, ini bangkitlah kamu dari sujud, wa qul yusma', dan berbicaralah, niscaya akan didengar. Wasal tu'ta, dan mintalah sesuatu, kamu akan diberi. Washfa' tusyaffa', dan berilah syafaat, ya, niscaya syafaatmu akan diterima. Ya, beliau minta izin dulu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak langsung serta-merta memberikan syafaat begitu saja, karena memang syafaat adalah milik Allah, dan di antara syaratnya adalah mendapatkan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian thumma akhbara annahu la yashfa'u fi jami'il usah, la yashfa'u fi jami'il usati min ahli tauhid duf'atan wahidatan. Beliau juga mengabarkan bahwasanya beliau tidak memberikan syafaat untuk semua orang yang bermaksiat dari ahli tauhid sekali waktu saja, sekaligus. Tidak memberikan sekaligus untuk semua ahli maksiat, tidak. Ya, maksudnya adalah beliau memberikan syafaat ini dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Allah Taala secara bertahap. Sekian orang dulu diberi syafaat, kemudian kelompok berikutnya diberi syafaat, kemudian kelompok berikutnya diberi syafaat, demikian seterusnya. Ya. Bahkan beliau bersabda, fayuhaddu li haddan fa udkhiluhum al-jannata. Ini beliau mengatakan fayuhaddu li haddan. Ini diberikan batasan untukku, ini batasan orang-orang yang akan diberi syafaat ketika itu, fa udkhiluhumul jannah. Lalu aku masukkan mereka ke dalam surga. Ya, maksudnya dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu, setelah beliau memberikan syafaat yang ini untuk mereka ini, yang pertama ini, tsumma yarji'u fayasjud, kemudian beliau pun kembali dan sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadzalik, demikian juga. Ini dengan mengucapkan puji-pujian yang banyak sampai menunggu izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayuhaddu lahu haddan, lalu kemudian diberikan batasan lagi yang lain, ila akhiril hadis, sampai kepada akhir hadis disebutkan tentang hal ini. Ini tidak sekaligus sekali waktu Rasulullah SAW memberikan syafaat, akan tapi secara bertahap, ya, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala.
ila akhiri hadis syafa'ah, sampai akhir hadis tentang syafaat. Ya. Kemudian di sini penulis menutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa yang akan berhak mendapatkan syafaat dari beliau SAW. Maka beliau mengatakan, wa qala lahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata kepada beliau SAW, ini bertanya maksudnya, man as'adun nasi bi syafa'atik. Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan tentang siapa yang berhak mendapatkan syafaat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara murni dari hatinya. Itu orang yang bertauhid, orang yang memang memiliki tauhid dalam dirinya sehingga dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Tabaraka wa taala. Walaupun dia berbuat maksiat, walaupun dia melakukan kesalahan, maka mereka lah yang akan mendapatkan syafaat karena mereka telah memiliki tauhid yang tidak terbatalkan. Ya, mereka benar-benar memiliki tauhid yang tidak terbatalkan oleh kesyirikan. Inilah yang berkaitan tentang syafaat, dalil tentang syafaat dan bagaimana syarat-syarat syafaat, yang kemudian nanti penulis akan melanjutkan tentang macam-macam syafaat, apa saja syafaat yang akan ada di akhirat nanti. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.